Wanita berhikmat, wow, engkau dahsyat, yes. Engkau ajaib, yes, yes, yes. Selamat pagi semuanya. Jumpa lagi dalam Coffee Morning with God. Pada pagi hari ini saya akan membawa renungan dengan tema Always and Always. Bro and sis semuanya, Anda dan saya, kita semua adalah orang-orang yang sudah mengenal Tuhan. Orang-orang yang sudah belajar tentang firman Tuhan. Dan kita semua tahu bahwa anak yang diberikan untuk Anda dan saya itu adalah bukan milik kita. Sudah menjadi tanggung jawab bagi Anda dan saya, kita semua para bro and sis, untuk menjadikan anak-anak kita menjadi orang-orang seperti yang Tuhan mau. Dalam kita membesarkan mereka, dalam kita mengajar, mendidik atau apapun yang kita lakukan untuk anak-anak kita harus selalu bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang Kau inginkan agar aku lakukan untuk anak-anakmu? Karena mereka adalah milik Tuhan. Bro and sis, ada berbagai banyak hal yang harus kita lakukan supaya anak-anak kita dalam perjalanan hidupnya, mulai dari mereka kecil sampai nanti mereka menjadi besar, mereka tumbuh menjadi orang-orang yang mempunyai karakter Allah, orang-orang yang bisa mempraktekkan karakter Allah dalam kehidupan mereka, orang-orang yang terus bisa juga menjadikan anaknya turun terus ke bawah, orang dengan karakter Allah, orang yang mengenal Allah, orang yang mempraktekkan firman Tuhan, orang yang mempraktekkan karakter Allah, sehingga orang bisa melihat ada Allah dalam diri mereka. Nah, itu adalah tugas Anda dan saya. Salah satu hal yang kita lakukan sebagai orang tua adalah kita selalu mengajar, dan mengajar. Mengajar bukanlah suatu proses yang selesai, tapi mengajar adalah suatu proses yang tidak pernah selesai kita lakukan kepada anak-anak kita. Mulai dari mereka kecil, bayi kecil, anak-anak, remaja, bahkan sampai mereka dewasa. Kita harus selalu mengajar anak-anak kita. Bukan hanya sekali, tetapi mungkin akan berulang-ulang, dikatakan terus, diulang-ulang, diberi contoh, diberi teladan terus, selalu dan selalu. Gampang? Enggak juga. Gampang kalau kita ngomong sekali anak kita langsung nurut. Tapi itu kadang-kadang udah dibilangin, udah diajarin, udah dikasih contoh, juga sering kali mengulangi hal-hal yang salah. Bro and sis, itu adalah tugas Anda dan saya, kita sebagai orang tua, bahwa kita harus mengajar anak-anak kita. Yang terutama kita harus mengajarkan anak-anak kita, mengenalkan mereka kepada yang empunya mereka, yaitu siapa? Tuhan. Kita harus mengenalkan anak-anak kita sejak kecil siapa Tuhan itu, siapa Allah itu, bahwa Allah itu adalah yang mempunyai mereka, bahwa hidup mereka adalah milik Allah. Itu yang harus kita tanamkan sejak kecil. Kalau kita mau ngajarkan bagi mereka umur 25 atau udah telat, mereka mungkin iyalah dari apa ya? Ya, puji Tuhan kalau mereka bisa menangkap pengajaran seperti itu, mereka ditangkap oleh Tuhan sendiri, puji Tuhan. Tetapi bukan hanya sekedar itu, Tuhan juga bekerja kepada mereka, itu pasti. Tetapi tugas Anda dan saya, kita semua adalah kita mengajar mereka sejak mereka kecil, mengenalkan siapa Tuhan, mengenalkan karakter Tuhan, mengenalkan bahwa mereka dalam keseharian, dalam perbuatan, dalam tindakan, dalam apapun, mereka harus melakukan hal yang benar. Mereka harus melakukan sesuatu yang mencerminkan perbuatan Tuhan dalam diri mereka. Puji Tuhan, saya boleh membawa anak-anak saya. Sejak mereka lahir umur 3 bulan, saya sudah membawa mereka datang ke persekutuan doa. Mereka ikut kemanapun saya pergi, mulai dari bayi sampai mereka kecil, sampai mereka kelas 6 SD, kemanapun saya pergi mereka ikut persekutuan doa, mereka ikut rapat, mereka ikut retret, rekoleksi. Saya mengajar, saya bawa firman, saya mengajar camp, ataupun saya memberi rekoleksi, mereka semua ikut. Sudah terkasih, secara tidak sadar bahwa setiap pengajaran yang mereka dengarkan itu mereka masuk loh. Saya masih ingat mungkin sekitar umur mereka 3 atau 4 tahun begitu ya. Mereka berlari-lari pada saat saya rapat ataupun saya pengajaran, mereka bermain di ruangan itu. Suatu hari pengajarnya mengatakan begini, kita dalam sehari-hari kita harus mencintai
mereka langsung berteriak, Tuhan, sambil lari-lari. Dan mereka nggak sadar bahwa telinga mereka mendengar, bahwa mereka menjawab, mereka nggak sadar. Yang di ruangan itu semua ketawa, tapi mereka tetap bermain. Saudara terkasih, itu membuktikan apa? Bahwa suatu pengajaran yang diulang-ulang, mereka mendengar. Seakan-akan mereka tidak tahu, tapi mereka mendengar. Zaman pandemi seperti ini, banyak orang tua yang mengeluh. Waduh, stres, sibuk, pusing, ngurus anak-anak online dan sebagainya. Menahan supaya mereka nggak keluar dan sebagainya. Wow, bener. Puji Tuhan. Di masa pandemi seperti ini, saya nggak bisa melayani seperti biasa. Saya nggak bisa keluar rumah, saya nggak bisa terbang ke sana kemari, saya nggak bisa melayani pujian seperti biasa. Tetapi itu sungguh suatu anugerah bagi saya. Kenapa? Karena saya bisa melayani bersama dengan anak-anak saya. Biasanya anak saya sibuk, les ini, les itu, keluar ini dan keluar itu. Tetapi karena sekarang kita nggak bisa keluar, maka saya boleh melayani bersama dengan anak-anak saya. Saya worship leader, yang satu main gitar atau main keyboard, yang satunya membantu saya singer. Sehingga kita menjadi tim pujian yang terbentuk. Wah, luar biasa saudara terkasih, sejak pandemi sampai sekarang saya bersama anak-anak saya boleh melayani. Luar biasa, memuji, menyembah Tuhan, kita berlatih, saya mengajari ini dan itu, mereka harus ikut PD ini dan sebagainya. Pengajaran-pengajaran yang terus saya berikan tentang Tuhan. Pengajaran-pengajaran yang mereka dengar waktu mereka ikut pelayanan dengan saya. Puji Tuhan, hari ini walaupun mereka sudah kelas 3 SMA, mereka udah lulus sekarang ya. Mereka boleh melayani Tuhan bersama-sama dengan saya. Wow, sudah terkasih. Luar biasa sukacitanya kalau boleh melayani bersama keluarga. Wow, itu sungguh-sungguh berkat dan anugerah Tuhan yang luar biasa yang boleh saya terima. Terus mengajar anak, jangan putus asa, jangan sekali jadi, enggak. Terus proses yang harus diulang-ulang terus dan terus menerus. Tetap semangat, tetap berusaha, tetap mengajar. Tuhan Yesus memberkati.